Ada pembimbing, makanya carilah seorang guru pembimbing yang dapat membimbing rohani kita usul ke Allah. Itu yang pertama. Nah, setelah kita mendapatkan seorang pembimbing, setelah Nabi SAW bertemu Jibril alaihissalam, apa yang dilakukan Jibril? Apa yang dilakukan oleh pembimbing? Ya, Jibril membawa Nabi ke dekat telaga Zamzam. Di mana telaga Zamzam? Dekat Baitullah. Ada apa di situ? Dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, lalu dibersihkan. Dada lambang fisik, jantung lambang hati. Kalau begitu mesti bersih lahir batin. Bersih lahir, bersih batin. Kenapa? Dada fisik, zahir. Jantung lambang hati, batin. Untuk apa dibelah? Dibersihkan. Nah, kalau begitu kita mau berangkat menuju Allah itu mesti bersih lahir batin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan kajian Buya Muhammad Rusfi. Semoga berkah dan bermanfaat. Syaratul ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi Bapak Ketua Masjid Baitul Nur beserta jajaran pengurus, dan yang saya hormati Bapak para ulama, para ustaz, dan Bapak para sepuh yang saya muliakan, dan juga Bapak Ibu yang sempat hadir pada kesempatan ini yang saya hormati, anak-anak semuanya yang saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir bersama-sama di Masjid Baitul Nur ini dalam rangka kita memperingati suatu peristiwa besar yang pernah dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebenarnya peringatan Isra dan Mi'raj ini sudah sangat sering. Dari tahun ke tahun kita peringati. Dan bukan hanya sekali dua kali dalam satu momen kesempatan peringatan kita ikuti. Bisa jadi sampai 2-3 tempat kita ikuti peringatan Isra dan Mi'raj. Artinya sudah banyak pelajaran yang kita dengar, yang kita ambil dari penyampaian para ustaz, penyampaian para ulama, para kiai. Cuman sejauh yang saya dengar, yang saya tahu, selalu saja kalau peringatan Isra Mi'raj itu ceritanya tentang sholat, mulai dari istana sampai ke desa.
endingnya adalah sholat. Sama dengan tadi sambutan Ibu Wali Kota juga tadi menyampaikan ya, endingnya sholat. Karena itu sudah agak sering kita dengar, apalagi kalau masalah sholat itu sendiri kan ada ayat khusus, ya, ada ayat tersendiri tentang sholat. Misalnya aqimis sholat tadi dulu bisyamsila wasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Itu satu. Ada juga inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan banyak lagi ayat-ayat yang bercerita tentang sholat. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya tidak akan membahas tentang sholat. Ya. Mungkin saja nanti ada selipan-selipan sedikit tentang sholat, tapi tidak fokus ke sholat. Karena saya menganggap urusan sholat itu ada urusan tersendiri. Yang kita bicarakan sekarang ini peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini yang kita ingin bicarakan. Cuman melihat satu peristiwa ini Bapak Ibu, ibarat kita melihat laut. Ada orang senangnya main di pantai, orkes, ya, nyantai-nyantai. Ya, pokoknya kita main di pantai. Tapi ada orang yang nggak senang di pantai. Dia senangnya kalau sudah berenang ke tengah, sehingga dia bisa menemukan berbagai pengalaman. Ketemu ombak yang besar, ketemu pulau-pulau, dan banyak nelayan-nelayan yang mencari ikan di tengah laut, ketemu kapal. Ya. Dan ada orang yang nggak puas dengan berenang di tengah, kepinginnya nyelam. Nah, kalau dia nyelam ke laut, nah lebih banyak lagi yang ditemukan. Ketemu mutiara, ada ikan-ikan yang bagus, ikan hias, ada terumbu karang yang indah. Nah beda. Nah, sekarang ini Bapak Ibu senangnya yang mana? Main di pinggir pantai, apa berenang ke tengah, atau nyelam ke dasar? Nah, ini dulu kan. Senang yang mana? Nah, kalau nyantai di pantai, kita ketawa, terbahak-bahak, kita leluconan. Jika hebatnya, kalau penceramahnya bisa membuat jamaahnya sakit perut ketawanya, atau hebatnya. Dan kalau itu yang dimaukan, saya kebetulan ya belum pernah kursus melawat. Nah, jadi nggak bisa saya melawat. Ya, saya coba mengajak Bapak Ibu untuk berenang ke tengah atau menyelam ke dasar lautan. Ya, mudah-mudahan kita menemukan mutiara yang indah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, peristiwa Isra Mi'raj itu tercantum di dalam Al-Quran Karim. Peristiwa Isra itu di dalam surat Al-Isra ayat 1. Sedangkan peristiwa Mi'rajnya tersebut di dalam surat An-Najm. Jadi artinya peristiwa Isra Mi'raj itu ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan Allah untuk menjadi petunjuk buat manusia. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk buat manusia. Isra Mi'raj
tersebut di dalam Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk. Berarti Isra Mi'raj ini adalah sebuah petunjuk. Nah, di sini kita perlu cari mana petunjuknya supaya kita bisa terapkan dalam hidup kita. Peristiwa Isra Mi'raj itu bukan hanya sekedar cerita, petunjuk. Ini yang kadang-kadang belum kita temukan. Agak jarang orang mengupas tentang petunjuk itu, walaupun peringatan Isra Mi'raj itu sendiri. Padahal sebenarnya itu yang dipentingkan. Mana petunjuknya? Ya. Jadi kita tidak membuang-buang waktu, gitu. Tidak menghabiskan biaya hanya sekedar seremonial. Tapi betul-betul kita ingin petunjuknya mana. Nah, coba kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, berangkat dari Masjidil Haram hingga sampai ke Masjid Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, karena kami akan memperlihatkan sebahagian tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mendengar, lagi Maha melihat. Nah, dari ayat yang pendek ini sebenarnya banyak betul pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya kita ambil saja linuriyahu min ayatina. Kalau bahasanya kan, karena kami ingin memperlihatkan tanda kebesaran kami. Apa sih maksudnya memperlihatkan? Kalau saya ambil sebuah perbandingan, andaikan ada seorang desainer, dia mendesain sebuah pakaian, lalu kemudian setelah selesai dia perlihatkan supaya orang tahu, ini loh hasil desain saya, baju yang saya desain ini bagus. Nah, diperlihatkan. Bahasa desainernya apa? Memperagakan. Nah, kalau begitu linuriyahu min ayatina, karena kami ingin peragakan. Jadi Isra Mi'raj itu sebuah peragaan supaya bisa dicontoh, supaya bisa diikuti oleh umat. Jadi Isra Mi'raj itu adalah sebuah peragaan. Begini loh caranya kalau ingin kembali ke Allah. Karena tujuan Nabi waktu Isra Mi'raj itu menghadap Allah. Kan bukan jalan-jalan, ya, tetapi menghadap Allah. Bukankah semua kita ini akan menghadap Allah? Kalau ingin menghadap Allah dengan selamat, contohlah Isra Mi'raj. Nah, jadi Isra Mi'raj itu boleh kita katakan sebuah pola dasar bagi seorang hamba yang ingin kembali kepada Allah. Nah, kalau ingin kembali ke Allah, nah gini caranya. Isra Mi'raj contoh. Nah, makanya ketika kita melihat peristiwa Isra Mi'raj ini, menurut saya bisa dilihat dari 4 sudut pandang. Pertama, kita lihat dari perspektif syariat. Yang kedua, dari perspektif tarekat. Yang ketiga, dari perspektif hakikat. Dan yang keempat, dari perspektif ma'rifat. Nah, jadi apa maksud Isra Mi'raj ini dalam pandangan syariat? Apa Isra Mi'raj dalam pandangan tarekat? Apa Isra Mi'raj dalam pandangan hakikat dan ma'rifat?
Nah ini yang kadang-kadang nggak pernah dibahas. Yang sering dibahas itu cuma Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari Haram ke Aqsa, lalu kemudian dia naik ke langit, menjemput sholat, gitu ya, menghadap Allah. Nah coba kita renung, kita pikir, kita lihat dari pandangan syariat dulu. Ya. Kalau kita lihat pandangan syariat, nah syariat itu apa sih? Syariat itu semua ucapan dan perbuatan, itu syariat. Jadi ruang lingkup syariat itu semua ucapan dan perbuatan. Jadi kalau kita belajar agama, yang kita pelajari meliputi ucapan dan perbuatan, itu syariat semua itu. Berapapun namanya kita ngaji, dimanapun kita belajar, siapapun gurunya, kalau yang kita pelajari itu menyangkut ucapan dan perbuatan, itu syariat semua. Misalnya, hari ini kita belajar cara berwudu, besok belajar tata cara sholat, besok belajar penyelenggaraan jenazah, besok lagi tahsinul Quran, besok lagi belajar fikih mawaris, besok lagi belajar tarikhul Islam, sejarah Islam. Itu syariat semua itu. Nah, jangan sampai kita seperti sapi menarik gilingan padi, Pak. Kalau bahasa kami di kampung itu jawe nawa iso. Ya. Dari pagi si sapi tadi menarik gilingan padi itu. Keliling situ. Dari pagi sampai sore. Perasaan si sapi ini sudah jauh betul berjalan, enggak muter-muter di situ lah. Nah, habis umur kita muter-muter di situ lah. Maka yang kita harapkan apa? Pahala, ya, banyak-banyak dapat pahala, jauh-jauh bikin dosa, ujung-ujung masuk surga, lepas dari neraka, hanya itu. Maka bicara syariat tidak pernah lepas dosa pahala. Sah batal, halal haram, dan surga neraka, ujung-ujungnya akan ke sana. Ya. Nah, kalau kita terjebak dalam konteks semacam ini, rugi kita, Pak. Masih banyak yang perlu kita kaji lebih jauh. Ya. Makanya kembali kita lihat dari perspektif syariat atau secara zahiriyah. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj ini dikisahkan, ya, berangkat dari Masjid Haram hingga ke Masjid Aqsa. Rasul berangkat itu didampingi Jibril. Ya. Sebelum berangkat, Jibril alaihissalam menggotong Nabi ke dekat telaga Zamzam, dekat Baitullah. Di situ dibelah dadanya, dikeluarkan hati jantungnya dan dibersihkan, kemudian diisi, ya. Kemudian dikembalikan, ya, seperti semula tanpa jahitan. Itu hebatnya, kalau dokternya Jibril, Pak, nggak pakai jahit, nah, langsung kembali seperti semula. Sudah itu Jibril mendatangkan seekor kura untuk tunggangan Nabi, ya, melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Nah, dengan buraq itulah Nabi berangkat bersama Jibril alaihissalam. Lalu kemudian sampailah ke beberapa tempat. Sampai di Yasrib, Jibril nyuruh Nabi turun, sholat dulu di situ. Kemudian sampai ke Baitul Laham, Jibril menyuruh Nabi turun, sholat 2 rakaat di situ. Ya. Setelah selesai sholat, Jibril tanya, kamu tahu nggak kalau tadi sholatnya di mana? Nggak tahu ya Jibril. Ya. Ini namanya Baitul Laham, tempat Nabi Isa dilahirkan. Sampai pula ke Bukit Tursina, turun lagi di situ. Ya. Kemudian sholat kamu 2 rakaat di sini. Setelah selesai, Jibril tanya lagi, kamu tahu nggak tadi sholatnya di mana? Nggak tahu Jibril.
Ini namanya Tur Sina, tempat Nabi Musa berkalam dengan Allah. Sehingga sampailah ke Masjid Aqsa. Ya. Di Masjid Aqsa sudah ditunggu oleh arwah para anbiya, arwah para mursalin. Jadi ruh-ruhnya para nabi, ruh-ruhnya para rasul sudah nunggu di situ. Ditunggu oleh banyak malaikat memenuhi Masjid Aqsa, menunggu kedatangan Nabi. Nah, setelah istirahat sebentar, ya, lalu kemudian naik ke langit. Ya. Ketika mau naik ada sebuah batu untuk pijakan Nabi mau naik, batu Sofra. Gitu. Nah, dilihat oleh Jibril, batu ini mau ikut. Akhirnya stop sama Jibril. Jangan, kamu nggak boleh ikut. Berhentilah batu itu di situ. Dan nggak mau turun lagi ke bawah. Maka sampai sekarang ada batu yang tergantung tak bertali. Gitu. Itu batu Sofra di depan Masjid Aqsa. Nah, itu ceritanya pijakan Nabi ketika akan naik. Sampailah ke langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampailah ke Sidratil Muntaha. Begitu sampai Sidratil Muntaha, lalu Jibril bilang kepada Nabi, ya Rasul, saya hanya bisa ngantar kamu di sini. Lah, apa enggak sama-sama menghadap Allah? Enggak bisa ya Muhammad. Kita sudah ditetapkan Allah tempat masing-masing. Untuk menghadap hanya kamu sendiri. Jadi Jibril mengantarkan Nabi sampai ke Sidratil Muntaha. Masuklah ke alam yang lain, ketemulah dengan Allah. Lalu oleh Allah diberi oleh-oleh salat 5 waktu. Pendek cerita, turun lagi ke bumi melalui jalan pertama sampai di Masjidil Haram sebelum waktu subuh. Nah, di sini kadang-kadang orang sampai sekarang masih banyak yang bertanya-tanya, apakah berangkat itu ruh dan jasad, apakah ruhnya saja, apakah mimpi? Bagi saya, perbincangan seperti itu tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena sudah tercantum dalam Al-Quran. Apakah kalau ruhnya saja kita nggak percaya? Apakah kalau umpamanya mimpi, misalnya kita nggak percaya? Kalau nggak percaya, rusak akidah kita. Karena itu sudah tercantum dalam Al-Quran. Sedangkan percaya kepada kitab, percaya kepada Al-Quran salah satu rukun iman. Makanya saya bilang, tidak penting memperbincangkan apakah ruhnya saja, apa ruh dengan jasad, apa mimpi. Saya kira bukan itu sasarannya. Nah, kalau memang kita bisa memahami dengan jelimet, dengan seksama, bukankah Nabi itu didampingi Jibril? Jibril itu siapa? Malaikat. Malaikat terbuat dari apa? Dari nur. Jadi bukan didampingi oleh pasukan tentara atau pasukan polisi, bukan didampingi oleh gubernur atau menteri, bukan. Jibril. Sampai di Aqsa, siapa yang nunggu? Ruhnya para nabi, ruhnya para aulia, ruhnya para mursalin, para ruh. Jadi bukan ditunggu oleh gubernur, ada ditunggu wali kota, atau ditunggu oleh apa namanya raja, bukan. Ditunggu oleh para arwah. Ini menunjukkan perjalanan rohani. Ya. Jadi perjalanan rohani, karena yang nunggunya ruh itu. Nah, kemudian kita telusuri lagi, gitu ya. Naik ke langit pertama, kedua, ketiga, terus. Persepsi kita lahirnya di sana. Jauh amat Allah itu. Ya. Ini akan kontradiksi dengan ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri, kenapa kau tidak tahu? Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu, kata Allah, lebih dekat dari urat nadimu.
Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Lah, ini gimana kita memikirkan ini, Pak? Kalau persepsi kita secara lahiriah, berangkat dari haram di Mekah, Aqsa di Palestina, lalu kemudian naik ke langit 2, 3 di ujung sana, di atas sana. Alangkah jauhnya Tuhan itu. Nah kalau begitu nggak bisa ketemu Allah kita kalau nggak kita pergi ke Aqsa dulu. Sedangkan kita mau ke Aqsa itu biayanya mahal. Sekarang masih dikuasai Israel pula. Nggak ketemu Tuhan kita jadinya. Nah, jadi kalau kita bicara ya dengan persepsi syariat lahiriah ini bisa syirik kita. Ya, bisa nggak iman kita, keluar akidah jadinya. Berarti kita sudah menempatkan Allah pada satu tempat. Ya, di langit yang ketujuh di atas sana. Ya, sedangkan Allah itu tidak menempati jihad 8. Dia tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Di mana? Muhitun lil alamin, meliputi alam. Belum jadi alam ini Allah sudah ada. Masa Allah nongkrong di langit sana? Nah, ini kita renungkan, Pak. Supaya kita jangan sampai kita salah arah. Ya, nah, ceritanya kita seperti itu, tapi apa maksudnya gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat hakikatnya dulu. Ya. Yang menghadap Allah itu Muhammad. Jadi pelaku Isra Mi'raj itu 3. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril, Burak. Ini kan pelakunya. Ya. Nah kita lihat secara tarekat dulu lah. Pelaku Isra Mi'raj itu 3. Muhammad, Jibril, Burak. Ketika Rasulullah SAW akan menjalani peristiwa Isra Mi'raj itu, tujuannya untuk menghadap Allah. Ketemu Jibril dulu. Sebagai apa Jibril? Sebagai pembimbing. Membimbing Nabi untuk menghadap Allah. Satu. Oh, kalau begitu kita juga harus punya pembimbing, Pak. Nggak bisa kita menghadap Allah tanpa pembimbing. Dalam bahasa tarekat namanya mursyid. Nah, ada guru mursyid, ada guru pembimbing. Makanya kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub, apa kata beliau? Wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mencari seorang guru pembimbing yang dapat membawa ruhaniyahnya menghadap kepada Allah. Wajib. Kenapa wajib? Karena kita semua wajib kembali ke Allah. Ya, kalau nggak kembali ke Allah kesasar, nggak selamat. Yang namanya selamat itu dari mana kita datang, ke situ kita pulang. Datangnya dari Allah, mesti pulang ke Allah. Kalau nggak pulang ke Allah, nggak selamat. Makanya kalau kepingin selamat, kita mesti pulang ke Allah. Manusia wajib semuanya kembali kepada Allah. Tapi di tengah rai tidak bisa kembali kepada Allah tanpa pembimbing. Dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Kayak wudu, Pak. Wudu itu enggak wajib. Bapak Ibu sudah mandi, mau berwudu silakan, enggak berwudu enggak berdosa. Ya, tapi ketika kita akan sholat itu tidak sah tanpa wudu.
maka wudhu menjadi wajib. Nah, ini yang disebut dengan ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Berarti ketika kita akan salat wajib wudhu. Nah, begitu juga Isra Mi'raj. Kalau kita ingin kembali ke Allah, wajib ada seorang guru pembimbing. Nggak bisa Pak berleha-leha, nggak bisa baca-baca buku saja, nggak bisa kita hanya dengar-dengar ceramah. Tetapi betul-betul ada seorang pembimbing yang dapat membimbing rohani kita usul ke Allah, yang namanya mursyid atau guru mursyid. Jadi Bapak Ibu itu yang pertama ya. Kalau dipikir-pikir, ngapain pakai Jibril Isra Mi'raj? Kan bisa sendirian Nabi. Bahkan ada ulama yang berpendapat Nabi itu Isra Mi'rajnya setiap saat, Pak. Bukan hanya sekali, sering kali. Tetapi yang diperagakan nah cuma sekali gitu. Untuk apa diperagakan? Supaya menjadi contoh, supaya diikuti oleh umat. Begini loh caranya kalau ingin kembali ke Allah. Makanya peraganya cuma sekali itu. Ya, tapi kalau Nabi sering kali Pak Isra Mi'raj. Maka sekarang tadi kalau dipikir ngapain pakai Jibril? Ya, tapi itulah peragaan. Oh, kalau mau menghadap Allah harus ada pembimbing. Ya, nggak bisa ujuk-ujuk berangkat sendiri, Pak. Ada pembimbing, makanya carilah seorang guru pembimbing yang dapat membimbing rohani kita usul ke Allah. Itu yang pertama. Nah, setelah kita mendapatkan seorang pembimbing, setelah Nabi SAW bertemu Jibril alaihissalam, apa yang dilakukan Jibril? Apa yang dilakukan oleh pembimbing? Ya. Jibril membawa Nabi ke dekat telaga Zamzam. Di mana telaga Zamzam? Dekat Baitullah. Ada apa di situ? Dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, lalu dibersihkan. Dada lambang fisik, jantung lambang hati. Kalau begitu mesti bersih lahir batin. Bersih lahir, bersih batin. Kenapa? Dada fisik, zahir. Jantung, lambang hati, batin. Untuk apa dibelah? Dibersihkan. Nah, kalau begitu kita mau berangkat menuju Allah itu mesti bersih lahir batin, Pak. Nggak bisa kita kalau masih kotor. Ya, ngaku-ngaku kita hebat, ngaku-ngaku kita pintar, itu masih kotor. Nah, bersih lahir, bersih batin dulu. Betul-betul kita ingin menghadap Allah. Bersihkan lahir, bersihkan batin. Nah, ketika kita ingin membersihkan diri kita, bagaimana caranya? Nah, kita bertanya kepada mereka yang ahlinya. Salah seorangnya Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan kalau ingin membersihkan diri mesti melalui 4 langkah. Pertama, bersih dari hadas dan najis. Nah, bersih dari hadas besar mandi, hadas kecil wudu, enggak ada air tayamum. Bersih dari najis, terbuang benda, bau dan rasa. Itu langkah pertama. Naik ke langkah yang kedua, membersihkan anggota tubuh zahir. Mana anggota tubuh zahir? Ada 8. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Cara membersihkannya bagaimana? Bukan pakai air, tapi istighfar dan taubat. Kenapa? Karena 8 anggota inilah yang memberi kontribusi kepada kita berdosa atau berpahala. Maka saya bilang, nggak penting kita meminta pahala, mudah-mudahan amal kita mendapatkan pahala. Menurut saya sama aja macam ikan dalam ember, Pak. Mubazir. Ngapa diminta lagi? Udah jelas Allah katakan, "Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah."
Asal berbuat baik ada pahala, dikasih pahala. Asal berbuat jahat dikasih dosa. Ini kan enggak, mudah-mudahan amal kita mendapatkan pahala. Kayak nggak percaya sama Tuhan. Kenapa diminta lagi? Ya kan sudah jelas dikasih tahu sama Allah. Asal kamu berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa. Udah, perbanyak saja perbuatan baik, jauhkan perbuatan jahat, itu saja. Maka sebenarnya kalau mancing, jangan mancing ikan dalam ember, kata. Bapak beli ikan di pasar yang masih hidup, kata. Sampai di rumah ambil baskom, kasih air, lepasin. Hidup kan, berenang dia. Ambil pancing, boleh nggak dipancing? Boleh pancing nggak? Boleh, siapa yang larang? Tapi ada manfaatnya nggak? Nggak ada manfaat. Ambil goreng, nggak usah pancing-pancing. Kalau mancing ikan dalam kolam, ikan di sungai, ikan di laut, yang masih liar itu yang dipancing, Pak. Yang sudah dalam ember, apa dipancing lagi? Nah, ini yang kadang-kadang kita ya salah kaprah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan ini mendapatkan pahala dari Allah. Apa diminta lagi? Ya, yang dipancing itu yang masih liar. Mana yang liar? Ridho Allah itu masih liar. Makanya mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah. Nah, baru benar, gitu. Kalau dapat pahala yang sudah dijanjikan, apa diminta, gitu. Ya, makanya mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma, baru benar, gitu. Ini pahala yang diminta. Ya, Bapak Ibu, maka sekarang ini menurut saya udah nggak usah mikirin pahala lagi lah. Kenapa? Karena pahala itu otomatis. Asal berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa. Udah. Ya, nggak usah berbuat dosa kita. Perbanyak saja perbuatan baik dan hindarkan perbuat maksiat, itu aja. Yang kita inginkan bagaimana mendapatkan ridho Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu kadang dapat pembimbing ya. Ya. Lalu kemudian setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah kita lanjutkan dulu yang ketiga. Yang ketiga, membersihkan anggota tubuh batin. Mana anggota tubuh batin? Ada 7 yang disebut lata'ifatus sab'ah, latifah 7. Latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sirri, latifah qalbi, latifah akhfa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. Ini namanya anggota tubuh batin. Membersihkan anggota tubuh batin bukan pakai air, tidak cukup pakai istighfar dan taubat, mesti pakai zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatun qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, belajar zikir kita, ngamalkan zikir untuk membersihkan hati nih. Ya, jadi belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir, belajar membersihkan hati. Nah, maka jangan alergi kita belajar tarekat, Pak. Ini kan enggak, kadang-kadang diplesetkan. Jangan belajar tarekat, nanti terikat kita. Emangnya kalau nggak belajar tarekat kita bebas melakukan apa saja? Kan enggak juga. Ya, ini namanya plesetan. Gitu. Tarik itu jalan. Jalan itu apa? Metode, cara membersihkan hati supaya ingat ke Allah. Itu belajar tarekat, belajar zikir. Gitu ya. Cara kita membersihkan hati supaya kita bisa selalu ingat ke Allah. Bersih dari iri dengki, bersih dari hasud, bersih dari merasa kita paling hebat. Gitu. Bersihkan dari penyakit hati. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana cara membersihkan diri? Membersihkan ruh Rabbani. Itulah diri kita yang sebenarnya. Kalau yang kelihatan ini maaf Bapak Ibu, yang cantik-cantik, yang tampan-tampan ini casing, otak, baju. Ya kan? Tapi banyak orang tertipu, Pak. Ini casing semua ini.
Ya. Mana yang aslinya? Ruh kita itulah yang aslinya. Kalau ini mah nggak pernah ketemu Allah kalau ini. Ya. Yang asli diri kita, ruh kita itulah. Dialah yang menanggung susah senangnya dalam hidup ini. Dia yang akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di bumi ini. Ruh kita itu. Itu yang asli. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Kenali diri. Kenal diri, kenal kepada Allah. Kalau sudah kenal kepada Allah, hilang sangkutan. Tak nyangkut lagi dengan apa dan siapa, kecuali ke Allah saja. Tak nyangkut dengan jabatan, tak nyangkut dengan duit, tidak nyangkut dengan makhluk, enggak. Hati hanya tersangkut ke Allah. Kalau hati sudah hanya tersangkut ke Allah, baru bersih namanya. Kalau masih nyangkut ke pahala, nyangkut ke surga, nyangkut ke jabatan, nyangkut ke duit, kotor baik. Masih kotor. Jadi membersihkan ruh robbani itu dengan cara mengenal diri. Kenal diri, kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah, hilang sangkutan. Baru disebut bersih namanya. Nah, makanya dalam tasawuf disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenal dia sama Tuhannya. Mau mukhalafahnya apa? Kalau enggak kenal diri, enggak kenal Allah, Pak. Gimana kita mengenal Tuhan? Ya, diri saja kita enggak kenal. Maka kenalilah diri itu dulu. Maka tujuan utama kita lahir ke dunia ini, maaf Bapak Ibu, bukan untuk ibadah. Ya. Tujuan utama ke dunia ini diutus oleh Allah bukan untuk beribadah, tetapi untuk mengenal Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenal aku. Rajinlah kita ibadah, tapi kalau nggak kenal Allah, misinya belum tercapai. Tujuan hidup belum tercapai. Tujuan utama kenal Allah. Ana kanzan makhfiyah, fa uhibbu an a'rafa, fa khalaqtul asya' liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendaharaan yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali, saya kepengen dikenali. Maka kujadikan makhluk ini supaya mereka kenal aku. Itu pertama. Bagaimana mungkin kita akan agak beribadah kalau nggak kenal sama siapa yang kita sembah? La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Nah, ini tugas utama, ya. Makanya Nabi itu berdakwah di Mekah, ya. 13 tahun, Pak, untuk memperkenalkan Allah itu dulu. Belum ibadah. Sekarang saya tanya, umpama ibu-ibu, ya, mau ke pasar. Di rumah itu nggak ada orang. Tiba-tiba ada orang datang, ya kan, ingin ketemu, tapi karena ibu mau ke pasar, nggak bisa. Mau nggak nyerahkan kunci rumah sama orang itu? Kenapa tidak mau? Ya nggak kenal. Kalau nggak kenal kenapa? Nggak percaya kan? Nah kalau begitu percaya dulu baru kenal, apa kenal dulu baru percaya? Apa? Kenal dulu baru percaya. Sekarang Bapak Ibu sudah kenal Allah atau belum? Kan sudah percaya sama Allah kan? Udah kenal Allah belum? Udah kenal Allah. Kalau nggak kenal Allah nggak datang ke masjid ini, enggak. Cuman mungkin belum sempurna. Nah, itu aja. Ya, siapa Allah itu? Tuhan. Siapa Tuhan itu? Allah. Nah, balik ke situ lah. Allah itu nama, Pak, Bu. Allah itu nama, alif, lam, ha, sebutan. Apakah kalau nggak ada orang menyebut Allah, Allah itu nggak ada?
Ya enggak, tetap ada. Sedunia enggak ada yang nyebut Allah, tetap saja Allah itu ada. Allah itu nama. Nah sekarang yang jadi masalah bagi kita, yang punya nama itu siapa? Nah ini yang jadi masalah. Jadi tasawuf itu mengenal siapa yang punya nama. Kalau rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, itu taat hukum, taat aturan, itu aturan. Maka syariat itu aturan. Nah, taat aturan, tetapi kalau tidak kenal siapa yang bikin aturan, nah nanti aturannya enggak sesuai nanti. Nah makanya dalam tasawuf disebutkan as-syari'atu bila hakikatin natilah wal hakikatu bila syari'atin batilah. Syariat tanpa hakikat kosong melompong, gak ada isi. Ya, rajin ibadah lahiriah, tapi kalau nggak ada hakikat batiniahnya kosong, bisa ditolak apa? Innallah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya, tetapi Allah akan mengampuni dosa orang yang tidak mempersekutukannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Rajin syariat, tapi masih merasa bapak yang melakukan itu. Allah kuasa, bapak ibu merasa berkuasa. Dua yang berkuasa, masih syirik itulah. Allah melihat, kita juga merasa melihat, masih mendua. Mendua itu syirik, Pak. Ya, makanya iman ini ada 3 tingkatan. Kalau istilah saya, ada imannya anak-anak, ada imannya orang dewasa, ada imannya orang tua. Kalau bahasa tasawuf, ada iman mubtadi, ada iman mutawasid, ada iman muntahi. Kalau imannya anak-anak gimana? Percayalah Allah itu ada. Percaya Allah melihat. Percaya Allah mendengar. Kalau sebatas ini baru imannya anak-anak. Naik ke iman orang dewasa, tidak sekedar percaya Allah melihat, tapi merasa dilihat Allah. Tidak hanya percaya Allah mendengar, tapi merasa didengar Allah. Tidak hanya percaya Allah itu ada, tapi merasa bersama Allah. Dan naik kan? Tapi dilihat dari tingkat terakhir, imannya orang tua, imannya muntahi, duanya ini masih syirik ya. Masih syirik yang seperti itu. Merasa dilihat Allah, berarti masih ada yang melihat, ada yang dilihat. Merasa didengar Allah, berarti ada yang mendengar, ada yang didengar. Masih mendua. Mendua itu syirik. Nah, bagaimana supaya tidak syirik? Naik ke iman muntahi. Imannya orang tua. Tidak lagi merasa dia dilihat Allah, tidak lagi merasa dia didengar Allah, tidak lagi merasa bersama Allah, tapi merasakan dirinya itu yang gak ada, yang ada hanya Allah. Nah, baru duduk di tauhid. Ya, nggak lagi merasa kita yang ada, yang ada Allah. Tidak lagi merasa kita mendengar, yang mendengar Allah. Tidak lagi merasa kita yang hidup itu Allah. Tidak lagi merasa kita yang kuasa itu Allah. Lebur adanya kita, baru yang sabit adanya Allah. Nah, baru kita duduk di tauhid. Nah, Bapak Ibu yang sama, jangan sampai kita rajin syariat lahiriah, tapi di dalamnya masih syirik, ditolak nanti. Ya. Makanya penting sekali kita untuk belajar tauhid ya. Maka di Arafah itu ya kita bina jamaah di Arafah mulai dari malam Senin fikih, malam Selasanya tauhid, malam Rebunya tasawuf 1, malam Kamis tasawuf 2. Masing-masing kelas itu 4 bulan. Tauhid apa fikihnya 4 bulan, selesai fikih 4 bulan baru naik ke tauhid 4 bulan. Selesai tauhid 4 bulan, baru naik ke tasawuf 1, 4 bulan lagi. Selesai tasawuf 4 bulan, baru naik ke tasawuf 2, 4 bulan lagi.
Selesai tasawuf 2 baru masuk ke malam Jumat Riyadhah dengan muzakarah. Itu yang kita lakukan di Arafah. Ya, di samping itu ya alhamdulillah sekarang sudah tahun kedua itu anak-anak SMP, kita buka SMP untuk mendidik anak-anak kita melaksanakan amaliyah zikir. Karena pesan masa Abah Hanom dan Suryalah ya, amalkan, amalkan dan lestarikan. Nah, dan salah satu upaya untuk melestarikan itu kita buka SMP ya, dan kita beri pendidikan agama, pondok pesantrennya ya, kemudian kita intensifkan amaliyah zikirnya. Alhamdulillah, walaupun baru setengah tahun anak-anak di pondok Arafah ada yang sudah hafal khataman, setiap selesai sholat zikir, bergemuruh zikirnya. Nah, saya bilang kalianlah nanti yang akan meneruskan amaliyah zikir ini, sampaikan ke hamba Allah di kampung kalian masing-masing. Nah, alhamdulillah anak-anak kita ya walaupun baru tahun kedua tahun ini, tapi mereka sudah melaksanakan zikir setiap selesai sholat fardu, sholat tahajud kita bina, kita bimbing, sholat duha, alhamdulillah gitu ya. Nah, sekarang ini walaupun masih lama tahun ajaran baru, informasinya sudah hampir satu lokal yang mau masuk ke sana. Jadi Bapak Ibu kebetulan ada anak yang masih kelas 6 SD atau ada cucunya, kalau kepingin mondok ya silahkan ke Arafah, nggak jauh-jauh, nggak di Haji Mena aja ya, cuman di luar Bandar Lampung Pak, Lampung Selatan Pak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita teruskan ya, kita melihat peristiwa Surah Merah itu dari sudut pandangan tarekat ya. Jadi siapa Jibril? Pembimbing. Nah, kalau gitu kita harus ada pembimbing. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang dilakukan oleh Jibril? Belah dada. Artinya apa? Kalau kita sudah menemukan seorang pembimbing, kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, jangan tinggalkan dia sebelum kau dibawanya menghadap kepada Allah. Artinya apa? Talqin zikir. Dibelah dada ya, dalam bahasa tarekatnya talqin zikir, belajar cara berzikir. Nah, setelah dibelah dada, apa yang dilakukan Jibril? Mendatangkan burak. Apa burak? Kendaraan Nabi menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj. Kendaraan. Tetapi hebat burak ini Pak. Pertama, burak ini kata Rasul SAW, tunggangan para nabi sebelum aku. Ini, jadi burak yang satu ini tunggangan para rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang menjadi tunggangan para rasul? Dari Adam sampai ke Nabi Muhammad hanya satu, Pak. Itu yang sama, misinya sama. Apa? La ilaha illallah. Ini buraknya itu. La ilaha illallah. Kendaraannya ini menghadap Allah. Ya, itu yang dibawa Nabi Adam, bawa la ilaha illallah. Nabi Sis bawa la ilaha illallah. Nabi Idris bawa la ilaha illallah. Sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, semua bawa la ilaha illallah. Ini yang disebut ini burak tunggangan para rasul sebelum aku. Tapi kata dalam riwayatnya, burak ini yang ditunggangi Nabi itu paling kurus, Pak. Diambil oleh Jibril dari taman burak dalam surga. Tapi burak yang satu paling kurus. Banyak burak yang gemuk-gemuk, tapi yang kurus ini yang diambil. Burak, kata Jibril, saya lihat temanmu yang lain pada gemuk-gemuk, riang gembira. Kamu kok bersedih banget kelihatannya. Sampai neteskan air mata, menangis, badanmu kurus kering begitu. Kenapa? Wahai Jibril, kata si burak, semenjak saya mendengar nama Muhammad, saya rindu kepingin ketemu. Kerinduan saya membuat saya makan tak enak, tidur tak nyenyak. Waduh, saleh. Sampai begitu, makanya saya kurus begini. Kata Jibril, nah saya ini
mencari burak untuk tunggangan Muhammad Isra Mi'raj. Kau mau? Mau Jibril? Nah, berangkatlah si burak kurus ini. Yang kurus Bu yang dipilih. Maka yang kurus-kurus jangan kecil hati. Ya. Nah, setelah sampai di depan Nabi, loncat-loncat si burak ini. Sampai ditegur sama Jibril. Apa kau tak mau ditunggang oleh Muhammad? Kok berloncat-loncat begitu? Ya bukan begitu Jibril. Lalu bagaimana? Sebelum Muhammad naik ke punggung saya kepingin Muhammad itu janji dulu sama saya. Mau Muhammad? Mau. Janji apa burak? Wahai Muhammad, kata si burak, kalau kau sudah naik punggung saya tidak ingin ada orang lain yang naik punggung saya selain kau yang sendiri. Jangan ada lagi yang naik punggung saya selain kamu sendiri. Ya, kata Nabi. Satu. Yang kedua, kalau kau akan masuk surga nanti, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Ya, kata Nabi. Sebagai tanda persetujuan, kata si burak, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di atas punggung saya. Oleh Nabi ditaruhlah tangannya di atas punggung burak. Begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung burak, waduh, gembiranya bukan main si burak tadi. Saking gembiranya, tubuhnya tidak mampu menampung ruhnya. Sampai membumbung tinggi besar. Masya Allah, saking gembiranya. Nah, sampai di sini apa yang bisa kita ambil pelajaran? Bapak Ibu, ya, burak tadi tunggangan Nabi sebelum Nabi Muhammad, artinya kalimat la ilaha illallah. Tapi kalimat ini yang namanya tauhid, sepeninggalan Nabi Isa alaihissalam itu sudah nggak dipakai orang, Pak. Orang sudah nyembah patung, nyembah berhala, nyembah api, nyembah matahari. Yang namanya tauhid sudah nggak dipakai. Kurus. Ya. Tapi kata Nabi Isa alaihissalam, nanti sesudah aku akan ada seorang rasul yang namanya Muhammad Ahmad. Ya, ini yang ditunggu-tunggu si burak tadi. Nah, makanya sampai dia kurus keren begitu. Akhirnya apa? Minta janji. Kalau kau sudah naik punggung saya, jangan ada lagi orang lain naik saya selain kamu sendiri. Artinya apa? Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Satu, kalau kau akan masuk surga nanti, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Maksudnya apa? Tidak akan ada yang masuk surga tanpa la ilaha illallah. Maka disebutlah miftahul jannah. La ilaha itu miftahul jannah, kunci pembuka surga. Ya. Tercacah tangan Nabi di atas punggung burak, begitu tercacah, burak gembira dan dia gemuk besar tinggi. Maksudnya apa? Kalimat tauhid ini dikembangkan, disampaikan, didakwahkan oleh Rasulullah SAW dalam waktu yang relatif singkat. Hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau lebih kurang 23 tahun lah. Menyebar ke seluruh jazirah Arab. Sampai ke Persia, sampai ke Romawi. Hanya 23 tahun. Itu ibarat mencacahkan tangan di atas punggung burak. Bayangkan Nabi Nuh mendakwahkan tauhid ini 900 tahun. Berapa yang masuk? 40 pasang. 900 tahun loh Pak. Ini 23 tahun. Tersebar ke seluruh jazirah Arab, sampai ke Romawi, sampai ke Persia. Ini ibarat mencacahkan tangan ke atas punggung burak, begitu. Sangat sebentar. Makanya gemuk. Nah, burak ini kata dalam riwayatnya itu sangat istimewa. Kalau dia naik bukit, kaki depan memendek, kaki belakang memanjang. Turun bukit, kaki depan memanjang, belakang memendek. Artinya apa? Datar. Naik bukit, datar. Turun bukit, datar. Apa maksudnya? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub.
Ketahuilah dengan berzikir, dengan ingat Allah, hatimu tenang. Nah, di situ. Jadi kalau ingat Allah pasti tenang, Pak. Tapi ada juga yang komplain, saya sudah sholat, sudah zikir, tapi kalau ada masalah nggak tenang. Nah, sekarang gini, umpama ada orang ya datang ke Bapak, Pak siapa nama? Yulianto. Nah, ada orang datang ke Pak Yulianto. Nah, Bapak itu nggak kenal orang itu. Bapak itu tolol, miskin lagi katanya. Pokoknya dicaci maki, dijelek-jelekan. Kira-kira sakit hati nggak digituin orang? Sakit hati kan? Mungkin ibu-ibu sakit hati nggak akan digituin orang? Ibu ini tolol, miskin lagi. Kira-kira gitu orang sakit hati enggak? Sakit hati. Coba tanya ke diri sendiri, kenapa sakit hati? Kenapa Pak sakit hati? Kenapa? Yang nggak diterimanya kenapa? Karena merasa dihina, kan? Nah, itu ya. Apa yang bisa disimpulkan? Karena tidak ingat Allah. Yang Bapak ingat diri Bapak. Bapak nggak ingat Allah enggak? Makanya nggak tenang. Kita ini orang mulia ini dihina-hina. Nah, merasa mulia dihinakan orang. Padahal yang mulia itu cuma Allah. Dibilang orang tolol. Kita sakit hati. Kenapa kita sakit hati? Karena kita kenal diri kita ini pintar. Kita ini sarjana. Kita ini punya ilmu. Dibilang tolol, marah. Kalau begitu apa yang terjadi? Ingat diri sendiri, tidak ingat kepada Allah. Coba ingat Allah, Bapak ini tolol. Iya, saya tolol. Yang pintar Allah. Tak ada manusia yang pintar, enggak. Manusia tolol semua. Yang pintar Allah. Dikasih tahu Allah, baru tahu kita. Nah, kira-kira ini warna apa, Pak? Putih. Ini kata Bapak, putih ini kan? Kata Allah ini warna apa nih? Ini Bu. Ini kata Ibu warna apa nih? Putih. Kata Allah kan warna apa? Nggak tahu. Ya pasti putih juga karena ibu itu tahu putih dikasih tahu sama Allah. Sebelum dikasih tahu dulu nggak tahu ibu ini putih apa enggak. Coba tanya sama jabang bayi yang baru lahir. Bayi, ini warna apa? Hehehe. Nggak tahu, belum dikasih tahu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajar banyak nama kepada Adam. Nah, setelah diajar oleh Allah, nah baru tahu, oh ini namanya putih, oh ini namanya gelas, oh ini namanya meja. Siapa yang kasih tahu? Ya Allah masih tahu. Kalau gitu yang pintar siapa? Allah. Manusia nggak tahu sama sekali sebelum dikasih tahu sama Allah. Nah, jadi kalau ingat, Bapak ini tolol, ingat Allah. Iya, saya tolol. Alhamdulillah, kamu tahu saya tolol. Yang pintar Allah. Tenang. Paling tidak enggak marah, cuman jangan 2 kali, Pak. Kalau sudah 2 kali udah beda. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ala bizikrillah tatmainnul qulub, betul dengan mengingat Allah hatimu tenang. Nah, itu artinya si burak tadi kalau naik bukit kaki depan memendek, belakang panjang. Turun bukit, depan panjang, belakang pendeknya datar. Bukankah hidup kita ini turun naik itulah? Nah, ketika uang nggak punya, kontrakan habis. Kontrakan habis. SPP anak belum bayar. Masya Allah. Istri hamil pula. Mau melahirkan pula. Ada mertua datang dari kampung minta duit mau keriting pula. Nah, pending Pak. Ini naik. Nah, lagi naik ya nih. Ya. Kalau enggak kuat-kuat bisa oleh. Ya. Uang enggak punya, kontrakan habis kan susah. Naik kan nanjak. Nah, susah itu. Ya. Lagi naik. Ya.
Atau sebaliknya, alhamdulillah uangnya banyak, rumah bagus, mobil mewah, istrinya 4. Umpama, jangan kecil hati dulu ibu-ibu. Nah, ini lagi enak nih, lagi turun nih, lagi enak. Dua-duanya kalau nggak ingat Allah pasti oleh, Pak. Ya, dulu belum ada duit, nggak pernah judi, nggak. Begitu duitnya banyak malah judi ya. Nggak ingat Allah. Dulu belum ada jabatan, nggak pernah korupsi dia. Setelah duduk di jabatan malah jadi koruptor. Nah, masya Allah. Jadi kenapa nggak ingat Allah? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Nah, jadi itu kendaraan. Jadi setelah kita ketemu guru mursyid, setelah kita ketemu pembimbing, minta talqin zikir, belah dada. Setelah talqin zikir, dikasih amalan. Nih, la ilaha illallah. Jadidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan banyak nyebut la ilaha illallah. Jadi kita zikir dengan menyebut la ilaha dalam bilangan yang banyak, itu pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan rekayasa ulama, Pak. Jadi kalau percaya kepada Nabi, itulah salah satu anjuran Nabi. Jadidu imanakum, perberiman kalian. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, faksiru bidzikri la ilaha illallah. Banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nah, jadi kalau kita percaya kepada Nabi SAW, itulah salah satu ajaran beliau. Banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nah, jangan sekali dua kali, Pak. Apalagi kalau nggak pernah. Nyebut la ilaha itu kalau pas itu kepepet aja la ilaha illallah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu. Jadi artinya burak apa? La ilaha illallah. Nah, lalu kemudian Nabi itu berangkat bersama Jibril. Ya. Berhenti di Yasrib. Ini tempat kau pindah nanti bersama pengikutmu, kata Jibril kepada Nabi. Di Yasrib, Madinah namanya sekarang. Ketemu dengan Baitul Laham. Ini tempatnya Nabi Isa dilahirkan. Ketemu lagi Tursina. Ini tempatnya Nabi Musa berkalam dengan Allah. Apa maksudnya ini? Ziarah. Mau menuju Allah, ziarah dulu, izin dulu. Nah, kalau dalam bahasa tarekat, hadarah ila hadratin Nabi. Suma ila hadrat ahli silsilah Qadriyah Naqsyabandiyah. Suma ila ruhi abaina wa ummahat. Itu ziarah. Ya, enggak ujuk-ujuk langsung aja, enggak. Anda diajarkan ziarah dulu. Ya, disinilah tempatnya Nabi Isa itu dilahirkan. Disinilah tempat Nabi Musa berkalam sama Allah. Ya, kenapa berhenti di situ? Ziarah. Nah, begitu juga kita, Pak. Kalau kita mau berzikir, itu ya ziarah dulu, hadarah kepada guru-guru dulu, hadarah kepada Rasul terutama, gitu ya. Enggak ujuk-ujuk langsung saja. Nah, itu yang diajarkan kepada kita untuk kita ikuti. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu kemudian sampailah ke Aqsa. Nah, di Aqsa kemudian ditunggu oleh para arwah, para nabi, para rasul tadi. Berarti itu perjalanan rohani. Nah, perjalanan rohaniah. Nah, sampailah ke Sidratil Muntaha, terus ketemu dengan Allah. Itu artinya kita belajar zikir, belajar tarekat. Tuh, jadi memahami Isra Mi'raj dalam konteks tarekat. Sekarang kita lihat dalam konteks hakikat ma'rifat. Ya, minum dulu, Pak. Kemana Nabi itu menuju ketika Isra Mi'raj? Menuju siapa? Menghadap Allah. Di mana dikisahkan
di langit. Ya, ini apa artinya? Kita perlu memahami Allah itu dulu. Ini ilmu tauhid. Nah, Allah itu ada di mana? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu kenapa kau nggak tahu? Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih hampir dari urat nadimu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Oh, kalau begitu Allah itu dekat loh dengan kita. Jangan dibayangkan di langit sana. Ini maaf Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat pengertian hakikat ma'rifatnya. Nabi itu berangkat dari mana? Dari Masjidil Haram menuju ke Aqsa. Ya. Haram itu di Mekah, Aqsa itu di Palestina. Sampai sekarang Haram itu masih ada di Mekah. Aqsa itu di Palestina sampai sekarang masih ada. Berarti apa? Di bumi. Lalu Nabi berangkat ke langit, ghaib. Kalau begitu Nabi dulu waktu akan menghadap Allah, Isra Mi'rajnya menempuh dua macam jalan. Jalan zahir di bumi, ghaib di langit. Nah, kita juga begitu Bapak Ibu. Kalau mau menghadap Allah mesti menempuh dua jalan. Zahir syariat, batin hakikat. Nah, kalau hanya syariat saja, hanya sampai ke Aqsa. Nggak nyampe ke langit. Ya. Makanya mesti menempuh dua jalan kalau ingin ketemu Allah. Ya. Jalan syariat lahiriah dan jalan hakikat batinnya. Nggak bisa kita ambil salah satu, buang yang lain. Nggak bisa. Kalau betul ingin ketemu Allah. Gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar syariatnya saja sampai ke Aqsa saja. Itu pertama. Bapak Ibu, Haram itu di Mekah. Nabi itu dibawa Jibril ke dekat Telaga Zamzam. Telaga Zamzam di mana? Dekat Baitullah. Ya. Jadi berangkatnya dari mana? Dari Haram, dekat Baitullah. Mana Baitullah? Nah, syariatnya Baitullah di Mekah. Itu mah kiblat tubuh. Mana Baitullah di diri kita? Qalbul mu'minin Baitullah. Hati si al-mu'min itu Baitullah. Hati si al-mu'min loh. So hati kita dua apa? Ada hati fisik, ada hati ruh. Kalau hati fisik, jantung lambangnya. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salah jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam tubuh itu ada segumpal darah. Yang kalau dia baik, baik sekujur tubuh. Kalau dia jelek, jelek sekujur tubuh. Itulah hati. Ini hati fisik. Jantung lambangnya. Jantung itu bukan daging. Darah, beku. Ya, dan. Tapi fungsi jantung mengambil sari makanan yang kita asup. Lalu diolah sedemikian rupa. Sehingga menjadi dua zarah darah. Pertama zarah darah merah, yang kedua zarah darah putih. Ketika penyebaran zarah darah merah sempurna ke sekujur tubuh, maka tubuh kita menjadi bertenaga. Ya, tubuh kita bersemangat. Nah, tapi kalau penyebaran zarah darah merahnya tidak sempurna, maka tubuh kita menjadi letih dan lesu, tidak bersemangat. Nah, makanya kalau dia baik-baik sekujur tubuh, kalau dia jelek, jelek sekujur tubuh. Yang kedua, zarah darah putih. Zarah darah putih ini, kalau penyebarannya ke sekujur tubuh ini bagus, sempurna, maka tubuh kita menjadi imun. Penyakit di luar tidak mudah datang, tidak mudah masuk, yang di dalam tidak berkembang. Tapi kalau penyebaran zarah darah putihnya tidak sempurna, maka di luar mudah masuk, ya, mudah datang, sedangkan bibit penyakit di dalam mudah berkembang. Maka terjadilah ada tumor, ada kista, ada kanker, ya, berkembang. Kenapa? Penyebaran zarah darah putih tidak sempurna. Ini namanya hati fisik. Nah, lambangnya jantung.
Ada satu lagi hati fisikis, hatinya ruh. Apa hatinya ruh itu? Dia nggak punya lambang. Ya, bana itu fi jawfi Adam qasran wa sammaituha sadran. Saya bangun sebuah istana dalam tubuh Adam itu yang kuberi nama as-sudur. Lapis pertama. Dalam sudur ada qalb, lapis kedua. Dalam qalb ada fuad, lapis ketiga. Dalam fuad ada saqaf, lapis keempat. Dalam saqaf ada luban, lapis kelima. Dalam luban ada sir, lapis keenam. Dalam sir ada sir, lapis ketujuh. Dalam sir ada nur, lapis kedelapan. Dalam nur ada aku, kata Allah, yang tidak ada Tuhan selain aku. Ini hati fisikis, hatinya ruh. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, jadi berangkatnya dari mana? Dari Masjidil Haram dekat Ka'bah. Berangkat dari Baitullah. Artinya apa? Mau kita beribadah, mau kita ketemu Allah, mau kita mengkaji tentang Tuhan, berangkatnya dari hati dulu, Pak. Ya, Bapak Ibu makanya datang ke masjid ini kan dari hatinya dulu. Kalau hatinya nggak mau, nggak akan datang fisiknya itu. Minal Masjidil Haram ilal Aqsa. Dari dalam keluar. Dari hati maka fisiknya datang. Coba kalau hatinya nggak mau, ya apa ngaji tarekat itu? Hatinya nggak mau, dia nggak akan belajar, tubuhnya nggak akan dibawa. Ya, jadi berangkatnya dari hati dulu. Sana kita makanya dari haram. Haram itu apa? Kalau fisiknya ya Masjid Haram. Maksudnya apa? Haram ngaku-ngaku. Ngaku kita berilmu, ngaku kita yang kuasa, ngaku kita yang hebat, diharamkan. Kalau begitu berangkatnya mana? Berangkat dari nol. Ikhlas namanya itu. Jadi ikhlas betul itu mau belajar, ikhlas betul mau ibadah, ikhlas betul kita mau kembali ke Allah. Itu berangkat dari nol. Haram kita ngaku-ngaku, masih kotor kalau masih ngaku kita yang hebat, kita yang pintar, kita yang kuasa. Nah, makanya berangkatnya dekat Baitullah di Masjidil Haram. Ke Aqsa, bawa ke Aqsa apa? Dari hati, bawalah tubuhnya untuk ibadah. Jangan hanya mikir mau sholat tapi tubuhnya nggak dibawa sholat, enggak. Nah, mulailah dari hati, gitu ya. Nah, dari Aqsa naik ke langit. Mana langit? Jangan dibayangkan langit planet sana, apa? Jauh. Bukankah ini merupakan gambaran daripada alam semesta ini? Maka diri kita ini disebut miniatur alam kabir. Apa yang ada di alam semesta ini ada di sini, di diri kita. Langit ada di sini, bumi ada di sini, ya, laut ada di sini, bebatuan ada di sini. Binatang ada di sini, banyak malaikat, jin, iblis ada di diri kita inilah. Ya, maka diri kita ini disebut alam shafir. Nah, naik ke langit, mana langit? Nah, kita lihat tadi. Langit pertama apa? Sudur. Kedua, qalb. Ketiga, fuad. Keempat, saqaf. Kelima, luban. Keenam, sir. Ketujuh, sir. 7 langit. Kedelapan, nur, sidratil muntaha. Apa itu sidratil muntaha? Kesadaran yang tinggi. Hilang kesadaran kita kepada keberadaan kita sebagai muhdas, naiklah kepada qadim. Nah, maka ketemulah dengan Allah begitu. Maka praktek Isra Mi'raj itu dalam sholat. Maka disebutlah sholat itu oleh Isra Mi'raj. Kenapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu tergambar di dalam sholat sendiri. Nah, coba dalam sholat, ya, ada pembimbing. Nabi Isra Mi'raj dibimbing Jibril. Ada nggak pembimbing kita ketika sholat? Dibimbing oleh pikiran kita sendiri. Bapak mau kemana? Mau ke masjid. Mulai mikir, ya ke masjid. Nah, terbimbing. Tubuh kita dibimbing oleh ruh kita sendiri berangkat. Dibimbing oleh pikiran kita sendiri. Nah, berangkatlah tubuhnya ke masjid, melaksanakanlah dia sholat. Lalu kemudian apa?
Nah, ketemulah dengan Allah. Apa prakteknya? At-tahiyatul mubarakatul salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Itu jawab-menjawab antara Muhammad dengan Allah. Siapa Muhammad? Sifat bagi Allah. Siapa Allah? Zat. Ya. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Nah, kalau begitu bagaimana dengan kita? Tahu nggak mana zat, mana sifat? Kalau nggak tahu mana zat, mana sifat, bagaimana kita mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah? Itu nggak siapa yang lawan kita dialog. Ya. Kan sifat berdialog dengan zat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, kata sifat kepada zat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, kata zat kepada sifat. Ketemu. Nah, masalahnya Bapak Ibu ketika sholat ketemu Allah enggak gitu. Hanya timbang tunggu aja begitu. Atau hanya melafazkan bacaan-bacaan saja. Ya. Mesti ketemu. Makanya as-salat mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya si al-mu'min. Siapa si al-mu'min itu? Ruh kita naik. Ya, al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min cerminan daripada si al-mu'min. Mu'min pertama ruh kita, mu'min kedua nama Allah. Jadi ruh kita cerminan daripada Allah. Ya. Jadi kalau begitu apa? As-salah mi'rajul mu'min, naiknya ruh kita ketika sholat. Naik ke mana? Yang namanya naik tentu dari bawah ke atas, Pak. Kalau kita sudah naik berarti sudah di atas. Kalau kita sudah di atas tentu tidak di bawah lagi. Kalau masih di bawah tanda belum naik. Nah, pertanyaannya yang di bawah siapa, yang di atas itu siapa? Yang di bawah muhdas, yang di atas qadim. Setelah naik ke qadim tinggal muhdas. Kalau sudah tinggal muhdas tidak lagi Bapak merasa Bapak yang sholat. Kalau masih merasa kita yang sholat belum naik, Pak, masih di bawah itu. Nah, kalau sudah naik ke atas, tinggal yang di bawah. Naik ke qadim, tinggal muhdas. Nah, begitu ketemu at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, dialog. Nah, itu maka saya katakan Isra Mi'raj itu peragaan untuk kita contoh. Prakteknya di dalam sholat. Maka disebut sholat itu oleh Isra Mi'raj. Karena diwajibkannya ketika Isra Mi'raj itu turunnya. Nah, tapi prakteknya gimana? Dalam sholat kita contoh Isra Mi'raj itu. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Jadi jangan hanya sekedar seremonial peringatan Isra Mi'raj. Mari kita gali mana petunjuknya. Ya, sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita ini, gitu ya. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada kita semua sehingga kita bisa memahami pesan suci yang ingin disampaikan oleh Allah lewat ayat ini. Maka saya katakan ayat Al-Quran itu bukan nyanyian, bukan. Ya, tetapi ayat Quran itu adalah petunjuk buat manusia. Baik kita ikuti. Ya, alhamdulillah sekarang ini kan banyak anak-anak kita yang tahfiz Al-Quran. Kita bersyukur kepada Allah. Ya, banyak anak-anak kita yang hafal Al-Quran. Ya, itu yang kita harapkan. Ada anak-anak kita yang seni baca Al-Qurannya bagus gitu ya. Alhamdulillah, syukur. Kita senang. Tapi satu yang saya ingatkan, Al-Quran bukan nyanyian. Ya. Jangan sekedar hanya dihafal, tapi kita tidak pahami isinya. Jangan hanya dilakukan dengan suara yang bagus, tapi tak paham maksudnya. Jangan sampai kita lakukan dengan lagu yang bagus, tapi perintahnya kita lalaikan. Petunjuknya kita abaikan. Al-Quran, lagi-lagi saya sampaikan, Al-Quran bukan nyanyian, tetapi petunjuk buat manusia. Ya. Ini yang kadang-kadang kita nggak ketemu petunjuknya itu, Pak.
Kita terbuai dengan ceritanya, terbuai dengan syariat zahiriyah, tapi kita tidak memahami isinya. Banyak sekali yang perlu kita gali lebih jauh. Ya, tapi sayangnya waktunya sangat terbatas. Ya, sekali lagi kita berharap mudah-mudahan Allah memberi petunjuk pada kita. Amin Allahumma amin. Sehingga kita dengan petunjuk itu kita mendapat keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma ala hadinnya bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna as-salayati min jami'il khairat fil hayati ba'da al-mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima 'adallahu Allah fa sayutajran 'azim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li asatizina wa li masyayikhina wa liman ahabba ilaina wa liman ahsana ilaina wa liman nawaynahum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal inabah wal istiqamah ala syariatil ghara wa la tariqatil bayda. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim arwahana wa sallim ajsadana wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana fatiqna minan nar. Allahumma ftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin waj'alna minal ulama'il 'amilin al-khairin bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-amanul aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan kam laka alaina min al-ihsan. Ihsanukal qadim ya hannan ya mannan. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghafar. Ighfir lana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu ya kana nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, dalam ini acara sudah kami bersamaan dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah
Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.